Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya para YouTuber pemula, YouTuber yang sudah senior juga? Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan saya Kang Firman Hidayat. Oke, pada konten kali ini saya akan menganalisa YouTuber yang sudah hebat gitu ya. Menganalisa channel YouTube-nya. Oke, yang paling gede-gede aja ya, kayak Atta Halilintar, Baim Wong gitu ya, Raffi Ahmad, sama Om Deddy Kobusar. Ada 4 YouTuber. Sebenarnya banyak, nanti next kita analisa juga semuanya. Ini mudah-mudahan menjadi gambaran untuk para YouTuber pemula. Analisa YouTube itu seperti apa gitu. Ini bukan analisa YouTube tapi analisa Kang Firman. Jangan lupa di like, di sabrik. Kalau konten saya malah banyaknya tentang wisata ya, tentang wisata, terus informasi tentang jalan, kebanyakan vlogger traveling gitu ya. Saya mengaktifkan akun YouTube saya ini dari 2010, tapi mengaktifkan AdSense-nya itu di 2000 kemarin lah, itu tahun kemarin. Baru 1 tahun saya aktif lagi di YouTube. Kalau dulu ininya buat pribadi aja gitu. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama, channel YouTube-nya Bang Atta Halilintar teh mau di Sunda mah guludug. Oke, kita lihat jumlah subscribe-nya berapa. 26 jate ya. Kalau bahasa istilahnya 2,6 miliar ya. 26 juta itu ya. 6M. Oke, kita analisa videonya. Videonya yang terbaru ya, jangan video-video lama tahun lalu, karena viewer YouTube itu pas COVID atau tahun sekarang itu jumlah viewer itu menurun ya. Mana mungkin bosen, tapi sebenarnya ada juga yang konsisten gitu ya, yang setia menonton idola-idolanya. Tapi kalau kita menganalisa sang raja YouTube Indonesia gitu ya, jumlah subscribe-nya 2,6 juta, itu viewernya cuman ratusan ribu gitu ya. Ratusan ribu ini artinya di bawah 10%. Kalau 26 juta itu 10% kan 2,6 juta viewer. Tapi kalau di bawah 2,6 juta viewer atau ratusan ribu itu mungkin persenan ya, cuman 1%, 2%, 3% gitu kan, karena 10%-nya itu 2,6 juta. Nah ini ratusan ribu saja, yang 5 hari juga ini 1,2 juta. Menurut analisa saya gitu ya, penonton Atta Halilintar ini nggak tahu ya, kalau sistem YouTuber yang udah terkenal itu sistemnya kayak di TV mencari penonton bayaran gitu ya. Bisa jadi sih di YouTube juga gitu sistemnya, mencari penonton bayaran dengan diiming-imingi dengan giveaway. Memang bagus sih giveaway itu, menarik peminat penonton gitu, untuk menonton. Tapi karena ini ada video pribadinya nih ya yang udah dihapus gitu. Oke, kalau tahun lalu mungkin sesuai jumlah viewer ya, 26 juta, yang nonton juga 26 juta. Tapi kalau sekarang menurun gitu ya, jumlahnya menurun. Oke, yang jadi pertanyaan gitu kan, ini 6 bulan lalu aja 2,4 juta, betul, itu kurang dari 10% kan dari jumlah
subscribernya gitu kan. Lagi yang terbaru ini cuman ratusan ribu, nih 1,3 juta, itu masih di bawah 10%. Entah kontennya atau apanya gitu yang jadi pertanyaan gitu kan. Ada gitu konten, kalau monoton juga konten kalau tentang prank gitu kan, kebanyakannya prank gitu. Terus sekarang kontennya konten yang gitu-gitu aja gitu kan, hanya vlogger, kebanyakannya vlogger, jadi masalah pribadi gitu ya, kehidupan pribadi, kemewahan yang dilihat-lihatinnya. Ya itu tergantung teman-teman juga, itu analisa dari Kang Firman saja. Lanjut, Baim Paula. Nah, saya masih subscribe ya, masih mengikuti. Awalnya dia prank-prankan juga kontennya ya, yang jadi gembel-gembel, tapi memang Baim ini berjiwa sosialnya sangat tinggi, berbagi gitu ya, sistemnya berbagi. Tapi dari jumlah subscribe-nya itu mencapai 10% dari jumlah subscribe-nya. Tapi ada sebagian video yang ratusan ribu juga, karena sekarang lebih ke Kiano ya, kalau di YouTube itu mengangkat Kiano. Waktu lagi booming-boomingnya giveaway itu banyak banget. Nah, jadi di sini mungkin bisa ambil kesimpulan atau kita analisa. Jadi viewernya ini sama gitu, viewer dadakan itu kayak sama aja lah, penonton bayaran gitu. Jadi hanya menonton ketika dibayar atau diiming-imingi dengan giveaway, diiming-imingi dengan hadiah. Jadi banyak penonton yang dadakan gitu kan, penontonnya dadakan gitu. Giveaway diperbolehkan oleh YouTube, cuman seharusnya giveaway itu sama dengan reward, atau kita memberikan hadiah kepada penonton setia kita gitu ya, bukan penonton dadakan. Kalau penonton dadakan ya dia cuman menonton karena ada hadiahnya gitu, sama aja dengan di studio televisi kalau ada acara ya suruh ketawa gitu kan. Pernah jadi penonton bayaran? Pernah kan? Yang pernah pasti tahu ya bagaimana prosedur menjadi penonton bayaran. Saya juga pernah. Nah, gitu. Jadi kalau penonton bayaran itu gitu, dia hanya menonton ketika ada hadiahnya. Ketika konten-kontennya tidak ada yang berhadiah, dia akan kembali ke semula gitu, viewernya tidak ada yang menonton video-videonya. Itu analisa saya tentang channel YouTube-nya Kak Baim. Tapi memang Kak Baim ini orangnya baik loh, berbaginya tulus gitu ya, membantu sesama. Tapi yang disayangkan ini viewernya itu gitu, apalagi yang udah dapat hadiah, dia udah dapat hadiah udah nggak nonton lagi video-videonya Kak Baim ya. Jadi harusnya bagaimana Kak? Konten YouTube itu sebaiknya harus seperti apa yang penontonnya tetap setia menonton acara-acara kita atau video kita. Oke, mungkin ada teman-teman yang ngasih masukan, silakan tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf, ini bukan perbandingan, ini pelajaran untuk YouTuber pemula. Kita lanjut ke Rapi Rans Entertainment ya. Run Entertainment 16,2 juta subscribe, viewer terbaiknya 18 juta 1 tahun lalu. Tahun lalu memang viewer YouTube para artis itu banyak gitu ya. Karena baru pada muncul gitu di tahun kemarin, tahun-tahun 2 tahun ke belakang baru pada muncul yang artis-artis gitu.
Mungkin youtuber yang lama yang akunnya aktif dari 2010 kayak saya lah, cuman buat tadinya buat nyimpen video-video anak pribadi gitu, nggak ada niatan untuk mencari penghasilan di YouTube, jadi nggak terlalu terlalu fokus gitu. Oke, kita analisa video terbaru ini yang masih 5 bulan yang lalu ya. Kalau video-video terbarunya mungkin Arab ini tentang apa nih, banyaknya sama Bapau, anak Baimong gitu kan, kok masih kolab-kolab sama Kak Baim. Ini yang terbaru mungkin ya, ini yang streaming 15 jam lalu 2,7 juta, 200.000 streaming gitu kan. Arabi ini juga sama, giveaway, berbagi gitu. Ya mudah-mudahan tetap jangan lelah berbagi ya, walaupun jumlah viewer menurun gitu. Jumlah viewernya sekarang menurun. Oke, kita lanjut ke siapa lagi ya? Om Gundul ya. Om Botak ya. Om Botak siapa Om Botak? Om Deddy Gobuser. Oke. Kita lihat pesulap di sininya ya. Tapi sekarang beralih profesi menjadi pembawa acara, atau dia disebutnya adalah Close on the Door Gobuser podcast gitu ya. Podcastnya jadi mengundang tokoh-tokoh, kadang pejabat, orang-orang yang lagi viral gitu kan. Saya juga mengikuti ini. Memang agak ada yang menginspirasi, ada yang mengedukasi di konten-kontennya, yang tamu-tamunya diundang, tapi juga ada yang plus-plusnya juga ya, yang 21 plus, yang 19 plus, tapi ada juga yang memberikan kita edukasi ya. Kalau jumlah viewer Om Deddy ini konsekuen ya, ya masih juta-jutaan gitu ya, di bawah, nggak nyampe di bawah 1 juta viewer gitu. Kalau dulu mungkin 6,4 juta, jadi seimbang dengan jumlah subscribe-nya. Dia konsekuen, konsisten, menjadi pembawa acara gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu dengan tamu-tamu undangnya. Tapi kadang-kadang ada konten yang kadang nyeleneh, kadang ya itu mungkin bumbu-bumbu, tapi kadang-kadang viewer itu menyukai konten seperti itu yang ada belahan-belahannya gitu kan. Coba mana video yang ada seksi-seksinya. Ini yang sama Abah Mali yang ada londok itu ya, viewernya lumayan nih, booming ya, 11 juta itu 1 minggu yang lalu. Chef Juna 6,9 juta gitu kan. Yang rame itu yang sama Kamali sama Kong Mali ya, sampai 11 juta. Nih yang sama No CD Dinar Candy gitu kan, 6 juta viewer. Jadi ya kadang-kadang unik juga gitu, viewer di Indonesia itu masih menyukai, padahal kadang-kadang banyak yang anak-anak nonton kayak gini gitu kan. Si Reja, nah saya bisa ini sama Reja mungkin dulu ya, satu angkatan kalau YouTube-nya gitu ya, channel YouTube-nya. Itulah analisa YouTube para YouTuber yang kahot gitunya istilah nama. Oke, mungkin nanti ada saran dari sahabat semua, YouTube siapa yang mau dianalisa selanjutnya gitu kan. Untuk mungkin Kang, YouTube saya dianalisa dong, boleh nanti di kolom komentar saja ya. Mohon maaf nih untuk para viewer atau
Dan beratnya channel YouTube yang sudah saya tadi analisa, tidak ada maksud dan tujuan apapun, ini hanya jadi pembelajaran atau menganalisa namanya juga ya, dan analisa menurut saya. Jadi channel YouTube mana yang istilahnya sekarang jumlah viewernya menurun gitu, dan apa sebab dan sebabnya. Oke guys, jangan lupa di like, di subscribe, subrek. Mungkin nanti kedepannya bisa menganalisa yang punya Kang Andre Taulani, Kang Sule, terus channel-channel YouTube besar lainnya. Saya pengen menganalisa Ricis tuh, bagaimana kabarnya ya? Saya udah lama nggak nonton Ricis. Apakah dia masih aktif nggak di YouTube-nya ya? Atau sayanya nggak mengikuti kan? Oke guys, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ini hanya jadi pembelajaran saja untuk kita sebagai YouTuber pemula. Jumlah viewer itu menentukan mendapatkan hasil di YouTube. Jumlah subscribe ya, kalau subscribe-nya yang setia, tidak diiming-imingi dengan giveaway, pasti dia akan setia menontonnya ya. Jadi jangan patah semangat walaupun viewer kita sepi, nggak apa-apa, karena viewer YouTuber gede aja, contohnya yang 26 juta aja itu kadang-kadang viewernya di bawah 10%. Oke guys, jangan lupa ya tombol subscribe-nya, loncengnya juga jangan lupa dinyalain. Oke, nanti di kolom komentar barangkali ada yang mau dikomentari, atau Kang tolong dong analisain channel YouTube-nya ini, bolehlah ya. Nah, kalau saya mah niatannya juga buat channel YouTube itu ya buat hobi aja, menyimpan memori jalan-jalan ke sana kemari. Oke guys, demikianlah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.